Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ahzab merupakan surah ke-33 dalam urutan Mushaf Al-Quran yang terdiri dari 73 ayat. Nama surah Al-Ahzab secara harfiah memiliki arti golongan yang bersekutu. Nama ini diambil dari peristiwa besar Perang Khandaq atau Perang Ahzab yang diabadikan di dalam surah ini ketika berbagai kabilah kafir dan kaum Yahudi bersatu padu untuk mengepung dan berusaha menghancurkan kota Madinah serta umat Islam. Berdasarkan tempat turunnya, surah Al-Ahzab digolongkan sebagai surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah. Masa turunnya surah ini berkaitan erat dengan fase penting pembentukan tatanan masyarakat Islam serta penguatan pertahanan di Madinah. Dalam periode ini, berbagai tantangan baik dari musuh luar maupun dari kaum munafik di dalam kota Madinah muncul secara bersamaan, sehingga petunjuk wahyu sangat dibutuhkan untuk membimbing langkah para sahabat. Secara garis besar, isi kandungan surah Al-Ahzab mencakup petunjuk hukum sosial, tata krama kemasyarakatan, penataan hukum keluarga, serta kisah peperangan yang penuh ikhtiar dan ketawakalan. Surah ini menegaskan pembatalan tradisi adopsi anak dalam budaya Arab kuno, yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung dalam hal nasab dan hak waris. Melalui ketetapan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan pertalian darah agar nasab seseorang tetap dihubungkan kepada ayah kandungnya demi menjaga kejelasan silsilah. Salah satu fokus utama dalam surah ini adalah pengabadian peristiwa Perang Khandaq dan perang melawan kaum Yahudi Bani Quraidah. Dalam kisah Perang Khandaq, diuraikan bagaimana ujian berat, kepanikan, dan rasa takut mencekam para sahabat tatkala musuh dalam jumlah besar mengepung Madinah. Namun, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa angin kencang dan pasukan malaikat yang tidak terlihat, pasukan bersekutu tersebut akhirnya berhasil dicerai beraikan hingga umat Islam meraih kemenangan. Di dalam surah Al-Ahzab ini pula, terdapat ayat monumental yang menetapkan bahawa pada diri Nabi Muhammad SAW terdapat suri teladan yang baik, uswatun hasanah, bagi seluruh umat manusia. Keteladanan Nabi Muhammad SAW terpancar dari keteguhan iman, keberanian memimpin saat krisis, hingga kesabaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat dianjurkan untuk meneladani seluruh aspek kehidupan beliau. Surah ini juga mengatur etika dan keistimewaan kedudukan istri Nabi Muhammad SAW yang digelari sebagai Ummahatul Mukminin atau ibu bagi orang beriman. Terdapat aturan khusus mengenai tata cara berinteraksi dengan istri Nabi Muhammad SAW, termasuk kewajiban menjaga kehormatan serta keutamaan menjaga pandangan. Hal ini ditegaskan guna menjaga kesucian rumah tangga Nabi Muhammad SAW yang menjadi pusat pengajaran bagi kaum muslimin. Selain etika rumah tangga Nabi Muhammad SAW, surah Al-Ahzab memuat perintah penting mengenai kewajiban menutup aurat bagi seluruh wanita mukminah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan istri Nabi Muhammad SAW, anak perempuan beliau, serta istri orang beriman untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Perintah ini bertujuan agar mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai wanita, baik-baik sehingga terhindar dari gangguan. Pesan agung lainnya yang tercantum dalam surah Al-Ahzab adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Surah ini memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga penghormatan dan kasih sayang melalui ucapan solawat menjadi amalan yang sangat mulia bagi setiap muslim. Pada bagian akhir surah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia tentang amanat besar berupa taklif atau beban syariat yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun semuanya enggan dan merasa takut untuk memikulnya. Manusia kemudian menerima dan memikul amanat tersebut, yang membawa konsekuensi pahala bagi yang taat dan siksa bagi yang mengkhianatinya. Oleh karena itu, setiap insan diingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata dengan ucapan yang benar. Al-Quran adalah pelita kehidupan yang menuntun jiwa-jiwa yang dahaga akan kebenaran, menenangkan hati yang gelisah dalam ketidakpastian, serta membimbing setiap langkah kita menuju keridhaan-Nya. Memahami setiap bait firman-Nya dalam surah Al-Ahzab
membuka mata hati kita akan besarnya perjuangan Nabi Muhammad SAW dan pentingnya menjaga syariat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.